Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran metode Jigsaw. Yang pertama kali, guru menyapa dan mengondisikan siswa di kelas supaya menyiapkan pembelajaran. Jadi, guru menyapa terlebih dahulu sebelum dimulainya pelajaran dimulai. Lalu mengondisikan siswa agar siswa tidak ramai di kelas agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondusif. Lalu yang kedua, guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Hal ini berguna untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Lalu yang ketiga, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan belajar. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru menjelaskan kegiatan pembelajaran dan tujuan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan agar siswa mengerti materi apa yang diajarkan sehingga mereka dapat mengetahui tujuan belajar apa yang akan mereka dapatkan. Di sini saya akan menjelaskan langkah nomor 3, yaitu menanyakan materi pecahan kepada siswa. Misalkan seperti ini. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya? Masih ingatkah kalian tentang materi pecahan yang sudah kita lewati? Coba, sekarang kita sebutkan bersama-sama ya yang termasuk ke dalam pecahan apa aja sih? Ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, dan ada juga persen. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, setelah mengingatkan kembali mengenai pecahan kepada siswa, kita bisa mulai mengingatkan kembali materi tentang pecahan. Misalkan dengan memberikan sedikit kuis. Di sini saya memiliki 2 buah soal. Ada pecahan, ada penjumlahan pecahan, dan ada pengurangan pecahan. Kita bisa menjawab bersama-sama soal ini dengan siswa. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Di sini ada soal 1/4 ditambah 2/4. Caranya adalah menyamakan terlebih dahulu penyebut dari pecahan ini, yakni 4. 4 dibagi 4 dikalikan 1, maka hasilnya 1. Yang ini pun seperti itu. 4 dibagi 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Soal yang kedua, pengurangan pecahan. 5/6 dikurangi 4/6. Penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. 6 dengan 6, otomatis ini 6. 6 dibagi 6 dikali 5, hasilnya 5. 6 dibagi 6 dikali 4, hasilnya 4. 5 kurangi 4 sama dengan 1, maka hasilnya 1/6. Dengan kita mengingatkan kembali materi kepada siswa, dapat membuat siswa menjadi lebih ingat. Sekarang, langkah selanjutnya yaitu nomor 6, kita akan membagi siswa ke dalam 4-5 kelompok besar. Kelompok besar ini yang akan dinamakan kelompok ahli. Kelas akan dibagi ke dalam 4-5 kelompok yang heterogen. Tujuannya agar siswa saling berkolaborasi dan siswa bisa saling berkembang dalam menemukan materi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah dari PP Jigsaw selanjutnya. Jadi, setelah guru menentukan topik atau materi yang akan dibahas dalam kelompok, guru memberikan kesempatan kepada kelompok ahli untuk mendapatkan materi. Setelah itu, guru membentuk kelompok besar dan di dalam kelompok besar tersebut, guru memecah kelompok-kelompok ahli untuk masuk dalam kelompok besar. Sedangkan siswa yang tidak termasuk dalam kelompok ahli dipersilahkan untuk bergabung atau membentuk kelompok besar agar presentasi dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah didapat oleh kelompok ahli. Dalam hal ini, materi yang diperoleh kelompok ahli disampaikan kepada semua siswa dalam kelompok besar yang telah dibentuk. Selanjutnya, langkah-langkah nomor 10. Setiap siswa yang sudah tergabung ke dalam kelompok ahli diminta untuk mempresentasikan materinya di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, guru mengawasi penyampaian materi pada tiap kelompok.
Lalu langkah-langkah nomor 12, guru menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan materi yang diberikan. Halo anak-anak, dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang masih kesulitan? Atau ada yang masih belum paham? Anak-anak bisa tanyakan ke ibu ya, atau bapak ibu guru yang lainnya. Nah, untuk penjumlahan, berbeda atau berbeda penyebutnya, bagaimana anak-anak? Misalkan ada soal 1/3 ditambah 2/4, kelihatan ya? Nah, langkah yang pertama adalah kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya dari kedua tersebut. Nah, contohnya 3/4, maka KPK-nya adalah 12 anak-anak, 12. Maka 1/3 ditambah 2/4 dikali berapa yang bisa ketemunya, dikali berapa penyebutnya ini, 3 dan 4 ini, dikali berapa yang ketemunya 12. Kalau 3 berarti dikali 4, berarti atasnya juga kali 4. Kalau yang 4 berarti 4 kali berapa? 4 kali 3 anak-anak. Ya kan? Tadi udah belajar. Jadi setelah itu kita kalikan 1/4. 1 kali 4 berapa? 4. 3 kali 4 berapa? 12. Terus 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 adalah 6. 4 kali 3 berapa? 12. Lalu kita tambahkan karena pecahan ini sudah senilai. Nah, kita tambahkan. 4 ditambah 6 berapa? Ayo, berapa? 10. 10 anak-anak. Terus lalu kan penyebutnya sudah sama. Kita tinggal taruh aja di sini 12. Jadi ketemunya berapa? 10/12. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengurangan dengan penyebutnya tidak sama, yaitu caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi, ya kan? Nah, langkah yang pertama kita menyamakan penyebutnya dahulu. Kalau misalkan penyebutnya dia ada 5 sama 2, berarti kita samakan ke berapa? Ke 10, benar, ke 10. Jadi 3/5 dikurangi 1/2. Kita kalikan, nah penyebutnya ini biar jadi 10, kita kalikan berapa yang 5? Kalikan 2. Terus yang atasnya juga sama, dikalikan 2 pembilangnya. Lalu yang 2 ini juga dikalikan berapa biar 10? Dikalikan 5. Atasnya juga sama, 1 dikali 5. Jadi 3 kali 2 berapa? 6. 5 kali 2, 10. Dikurangi 1 kali 5 berapa? 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Jadi ketemunya berapa? Jadi kita kan ini pecahannya udah senilai. Nah, kita tinggal mengurangkan saja. 6 dikurangi 5 berapa? 1. Penyebutnya berapa? 10. Jadi nilai hasil akhirnya adalah 1/10. Jadi seperti itu. Udah paham kan? Nah, kita tadi udah mempelajari apa anak-anak? Pecahan. Kita tadi udah mempelajari materi pecahan, lalu kita simpulkan. Nah, bahwa bilangan pecahan dapat diartikan sebagai pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, pecahan tadi kita sudah kita variasikan dengan apa? Diapain pecahan tersebut? Dijumlah dan dikurangin. Jadi di dalam pecahan penjumlahan yang tadi itu tidak sama penyebutnya dan pengurangan tidak sama penyebutnya, itu harus diapakan? Harus disamakan dahulu, yaitu mencari KPK atau FPB-nya ya. Jadi seperti itu. Sudah paham kan? Jadi kesimpulannya adalah pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut, di dalam pecahan itu ada penjumlahan tidak sama, di dalam pecahan tadi itu ada penjumlahan tidak sama penyebutnya dan pengurangan tidak sama penyebutnya dan harus disamakan dahulu. Seperti itu. Lalu setelah itu ibu akan memberikan soal untuk mengevaluasi kalian. Kalian tuh udah paham belum sih materi pecahan tadi yang kita pelajari? Nah, ibu akan membagikan soal. Kalian kerjakan ya. Ini ya, dibagikan. Nah, sudah selesai kan anak-anak? Kita kumpulkan ya.
Sini kumpulkan. Nanti ada nilainya kok buat evaluasi kalian. Terima kasih anak-anak. Nah, kita sekiranya sudah cukup kita untuk belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semangat ya untuk belajarnya ya. Sebelum kita akhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan meminta siswa untuk memimpin doa di depan. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Silahkan. Nah, terima kasih anak-anak. Selamat siang.